Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah Ngobrol Sering Tanpa Boring, cuma di sini tempatnya. Ini pemirsa TV yang baru bergabung, hari ini kita ngebahas apa sih? Jadi hari ini kita membahas tentang komunitas Badas Voice Over, di mana ini adalah komunitas yang di dalamnya ini banyak talent-talent voice over, tidak hanya di Jakarta atau di kota-kota besar, tapi hampir di seluruh Indonesia. Nah, salah satu penggagas komunitas ini adalah Kak Serly ini sendiri yang sudah malang melintang di dunia voice over, fokusnya di tahun 2014, tapi sebenarnya suaranya sudah ada itu dari sejak tahun 2000. Ini membahas tentang komunitas voice over, komunitas Badas Voice Over. Aku mau langsung ke Kak Serly. Kak Serly ini kenapa pada akhirnya ngebuat komunitas ini sendiri gitu? Iya, sebelum Badas Voice Over ini lahir, tepatnya di bulan Juli tahun ini. Jadi beberapa bulan sebelumnya di tahun ini, ketika kita mulai masuki masa pandemi, ada komunitas VO juga di mana saya bergabung. Tapi setelah singkat cerita, setelah beberapa bulan, saya merasa bahwa saya beda visi nih, gitu kan. Akhirnya saya bikin komunitas ini. Dan dari Juli sampai bulan ini, bulan November ya, itu udah hampir mencapai 250 member yang tersebar dari berbagai wilayah di Indonesia. Ada yang dari Sumatera, Jawa semuanya ya, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan ada, Sulawesi ada, di Mataram ada, dan bahkan di Papua juga ada. Karena saya merasa bahwa komunitas yang mana kita punya kesamaan hobi, passion, itu kita perlu ngumpul gitu. Kita perlu saling menajamkan satu dengan yang lainnya. Kalau dulu kegiatannya itu apa aja sih Kak? Kalau di komunitas itu sendiri? Banyak banget. Jadi kegiatan kami di WhatsApp group itu setiap hari. Itu dari Senin sampai Sabtu. Minggu libur ya. Dan hari besar gitu kami libur. Jadi hampir setiap hari kami mengadakan aktivitas, contohnya seperti sharing karya. Sharing karya itu teman-teman saya jadwal, dari sekian banyak itu punya jadwal seperti panggungnya lah ya, dikasih panggung, mereka punya karya apa, di-share di grup, kemudian ada komentator wajib, dan yang nggak wajib maksudnya member-member yang lain yang nggak terjadwal bisa tetap komentarin di situ, kasih kritik dan saran. Jadi supaya lebih baik lagi lah karya di masa mendatang kayak gitu kan ya. Kemudian ada program chit chat, program belajar VO dalam bahasa Inggris. Karena nggak dipungkiri bahwa kita juga sebagai voice over talent berhadapan dengan bahasa Inggris ya, mau nggak mau di menyebutkan produk atau misalnya ada project bahasa Inggris, mau nggak mau kita berhadapan dengan itu, dan kita belajar di situ setiap Selasa. Ada mentornya, moderatornya juga menggunakan bahasa Inggris di hari Selasa. Seperti itu, teman-teman di challenge untuk setiap minggunya beda-beda gitu kan ya. Tapi dalam satu bulannya punya tema. Jadi kayak misalnya November ini temanya Heroes, karena kan bulan pahlawan gitu November. Desember nanti temanya holidays. Jadi seperti itu. Kami benar-benar berupaya mengemas dengan sebaik mungkin untuk member jadi lebih upgrade skillnya. Kemudian di Rabu itu ada up close and personal, di mana saya mengangkat salah seorang untuk kita bisa kenal lebih dekat gitu kan, bagaimana kiprahnya di dunia VO dan sebagainya. Kemudian di hari Kamis ada masih program sharing karya, jadi sharing karya seminggu 2 kali. Kemudian di Jumat itu ada program diskusi namanya VO Live, Voice Over Live. Jadi ngebahas tentang apa-apa aja sih yang dialami oleh voice over talent, membahas apa aja. Jadi setiap minggunya punya tema yang berbeda. Di situ jadi kayak semacam diskusi, ada panelisnya, ada moderatornya. Jadi kita diskusinya lewat WhatsApp group. Karena kita nggak mungkin ketemu, posisi kita kan berjauhan gitu kan. Kemudian Sabtu ada challenge-nya juga setiap minggunya itu berbeda-beda. Ada yang jadi juri juga, kita juga bisa ngedatengin juri luar untuk
juri challenge kita seperti itu. Oke, jadi dari 250 anggota itu semuanya aktif karena setiap hari itu pasti punya kegiatan yang berbeda-beda, dan benar kata Kak Shirley, semua kegiatannya itu untuk mempertajam, untuk mengasah kemampuan diri. Tapi yang jadi pertanyaan aku adalah gimana caranya untuk misalnya nih pemirsa TV-mu pengen gabung ke dalam komunitas itu gitu. Ada tes tersendiri dulu kah di awalnya? Misalnya kan kadang-kadang kan kayak aku pribadi gitu, misalnya aku nggak bisa voice over nih, suaraku tuh biasa aja gitu. Aku boleh nggak sih masuk ke komunitas itu, atau sebenarnya memang sudah ada standarisasi yang masuk ke komunitas itu adalah mereka-mereka yang memang sudah terbiasa untuk voice over gitu, atau gimana sih Kak? Iya, sebenarnya BDS Voice Over ini sendiri terdiri dari berbagai latar belakang. Jadi selain wilayahnya beda-beda, latar belakang voice over talentnya juga beda-beda. Ada yang pemula, ada yang lumayan udah berapa tahun, ada yang expert. Jadi macam-macam. Kalau yang memang pemula banget, tapi berminat untuk belajar VO, kami terbuka. Asal memang punya komitmen ya, nggak cuma sekadar ngeramein aja, terus diem di grup seperti itu. Kan sayang banget gitu kan, sayang waktu, dan ngapain juga ada di grup tapi kalau nggak aktif seperti itu. Makanya saya juga nggak cuman VO aja ya yang diangkat di komunitas ini. Karena saya melihat teman-teman yang join di grup ini selain punya latar belakang pengalaman VO, tapi juga punya latar belakang pendidikan maupun pekerjaan yang berbeda-beda. Ada banyak MC di sini, ada banyak guru di sini, dan sebagainya yang punya keahlian macam-macam. BDS Voiceover ini nggak cuma sekadar komunitas VO, tapi saya juga memperlengkapi, memberikan kesempatan untuk teman-teman bisa berkontribusi lebih. Makanya di situ ada berbagai divisi, contohnya ada divisi moderator, ada divisi admin, ada divisi editor, ada marketing, ada writer, di mana saya mencoba mengkolaborasikan satu sama lain yang punya skill tersebut untuk berkontribusi untuk komunitas ini. Makanya ketika ada program challenge, misalnya butuh skrip, saya mau kolaborasikan kepada teman-teman yang ada di divisi writer. Di situ ada koordinatornya, seperti itu. Kemudian untuk editor buat apa sih? Ya kan IG kita aktif nih, IG BDS Voiceover setiap hari upload. Kemudian setiap hari kalau ada program yang perlu di-up itu perlu kayak e-flyer. Jadi teman-teman editor yang ada di divisi editor yang ngebuat semacam bumper atau e-flyer itu untuk baik kepentingan di WAG, WhatsApp Group, maupun juga untuk kepentingan di IG. Jadi benar-benar saya mencoba mengkolaborasikan kekuatan yang ada dari teman-teman yang ada di komunitas, nggak cuma VO aja, tapi apapun itu yang biasa MC bisa tergabung di divisi moderator untuk jadi moderator di WA. Mereka punya pengalaman atau kesan tersendiri sih, beda kan, biasa jadi MC atau moderator di offline lah gitu kan, ini di online gitu, di WAG, jadi itu lumayan seru juga sih, karena kita nggak ketemu langsung, tapi kita harus menghidupkan suasana yang ada di WhatsApp group, seperti itu. Di awalnya berarti memang benar-benar nggak ada syarat khusus untuk orang-orang yang baru mau bergabung gitu, asal memang dia mau belajar, boleh-boleh aja gitu. Karena misalnya kalau aku pikir-pikir berarti komunitas itu komunitas yang sangat positif gitu, karena nggak cuma sekedar bergabung untuk pengen tahu, tapi juga boleh mendalami beberapa hal gitu ya, seperti tadi Kak Shirley bilang gitu, ada beberapa divisi. Jadi istilahnya rencana awal mau belajar voice over, tapi bisa jadi scriptwriter juga, bisa jadi moderator juga, bisa jadi editor juga, karena kan di situ ada orang-orang yang emang expert juga di dalamnya gitu kan, belajar semua hal di satu komunitas. Wow, keren. Nah ini Kak Shirley, tapi dari tadi aku belum nanya tentang awal mulanya, kenapa pada akhirnya ya udah deh aku bikin komunitas sendiri, selain yang memang tadi visi misi yang berbeda dengan komunitas sebelumnya gitu. Tapi
ada hal lain gak sih yang akhirnya yang menggelitik hati, yang menggelitik ini kayak udah deh bikin aja deh gitu. Apa Kak? Iya, pada dasarnya saya suka segala sesuatu yang teratur, rapi, apalagi berhubungan dengan orang banyak. Contoh yang sederhana aja, masalah tepat waktu. Jadi ketika dalam sebuah komunitas atau kita melibatkan orang lain lah, kalau kita janjian, dengan kita tepat waktu, itu artinya kita menghormati orang tersebut. Karena setiap orang juga punya kesibukan, setiap orang juga punya agendanya sendiri seperti itu. Makanya itu dengan mendirikan komunitas yang baru ini, saya punya idealisme sendiri. Salah satunya adalah tentang tepat waktu, menepati perkataan, menepati janji. Jadi setiap program, setiap harinya, saya upayakan kepada teman-teman yang terjadwal, ayo tepat waktu. Jadi program setiap hari diupayakan tepat waktu dari setiap program apapun itu. Contoh nih ya, kalau program itu 7 sampai 9 malam. Jam 7 malam sampai jam 9 malam, seperti itu. Kemudian jam 12 sampai jam 1 siang, itu selalu informasi yang diberikan. Kemudian jam 5 sore sampai jam 6 sore itu perkenalan. Jadi buat member yang baru masuk, plotnya di situ. Jam 6 sampai jam 7 itu plotnya buat teman-teman yang ulang tahun. Jadi benar-benar saya upayakan untuk kita ngikutin rules yang ada. Bahkan mungkin beberapa teman bilang bahwa ini WhatsApp grup terapi yang saya ikuti seperti itu. Jadi terapi karena terjadwal sekali semuanya ya, terstruktur ya. Bener banget. Jadi saya berupaya sih itu. Memang sih kadang memang lost. 7 lewat, misalnya 7 sampai 9, 7 lewat 1. Tapi saya upayakan untuk teman-teman yang terjadwal, ayo udah waktunya seperti itu. Jadi kayak mengupayakan diri, termasuk saya juga belajar untuk bagaimana memanage teman-teman yang saya sendiri belum pernah ketemu, saya sendiri juga nggak pernah tahu latar belakang dan sebagainya. Tapi dengan berupaya punya rule seperti itu, kita mendisiplin diri sendiri dan juga menghargai orang lain. Kak Sherly, nanti di segmen berikutnya aku mau dong Kak Sherly contohin beberapa voice overnya Kak Sherly. Misalnya buat jadi pembeda nih, kalau misalnya iklan tuh kayak gimana contohnya, terus kalau misalnya dialog tuh kayak gimana contohnya. Nanti bisa juga diajarin cara bicara yang bener, yang pakai biar nyampe message-nya itu seperti apa. Tapi nanti ya Kak, di segmen berikutnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.